Oke Mas Bro. Nah, oke Kakak. Nah, kali ini kita akan membahas ini mengenai ini deh, proses pembiasan pada lensa cekung. Jadi yang namanya pembiasan nanti materinya itu bisa banyak sekali. Wah, partnya itu bisa banyak. Nah, maka kita pahami pelan-pelan. Yang jelas yang namanya pembiasan itu adalah pembelokan. Oh, kalau kamu bingung ya kayak gitu aja wis. Dibiaskan akhirnya membelok. Kenapa? Kenapa kok belok? Karena dia melewati dua medium. Nah sekarang oke, kita coba. Jadi gini, kalau pembiasan pada lensa cekung, ini contoh lensa cekung kayak gini ya. Lensa cekung kayak gini. Nah, mabuk saya. Inilah yang namanya lensa cekung. Anggap aja ini sama wis. F, yang ini jari-jari. Kalau ini adalah F, yang ini juga jari-jari. Tuh. Mas, kalau pembiasan pada lensa cekung gimana? Enaknya seperti apa? Nah, sebenarnya mirip dengan pemantulan. Contoh saya punya benda deh. Benda punya saya di sini nih. Wah, ini benda punya saya di sini. Loh, ini benda punya saya berdiri tegak dengan kokohnya. No, berurat dan berakar. Nah, kan itu ya. Sekarang gini, kalau misalkan pembiasan pada lensa cekung itu mirip dengan cermin cembung, berarti ada kata-kata seolah-olah. Kuncinya di situ. Jadi ada kata-kata seolah-olah atau seakan-akan. Tuh, kuncinya di situ. Nah, sekarang yang pertama gini. Tadi gini, sinar datang sejajar sumbu utama. Loh kan mirip semuanya. Sejajar sumbu utama, benar ya? Terus dibiaskan. Oh, dibiaskan. Kalau ke sana dipantulkan. Nah, sekarang dibiaskan. Sekarang dibiaskan. Ngerti ya? Dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus atau seolah-olah dari titik fokus. Tuh, kuncinya gitu. Jadi seolah-olah dari titik fokus gini. Sorry. Nah, berarti kita cek dari sini. Ding 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 ding. Nah, berarti dia dibiaskan ke sana. Yes. Jebret. Nah, ke sana jebret. Loh, kan gitu. Ngerti ya? Tuh kuncinya kayak begono. Loh Mas, kalau yang kedua gimana? Yang kedua warnanya beda. Berarti sinarnya seolah-olah menuju titik fokus. Nah, dibiaskan sejajar sumbu utama. Tuh, kan gitu. Nah, kalau kita gambar, waduh, fokus panjang ya. Duh, panjang ya Mas Bro. Panjang sekali ini. Nah, ini kalau kita gambar harusnya ini pakai penggaris ini. Nah, kan gitu. Nah, ini gambarnya jadi gini. Nah, dibiaskan. Nah, ini kan gini. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Tuh. Dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, gitu. Berarti yang berpotongan yang ini, yang titik-titiknya ini. Tuh, kan itu. Ngerti ya? Kalau yang ketiga, sinar datang itu adalah menuju pusat kelengkungan. Nah, pusat kelengkungan tuh yang ini tuh. Dibiaskan juga melewati pusat kelengkungan. Nah, berarti ini lurus. Ah, ini lurus. Kan gitu. Ngerti ya? Kalau kita gambar, nah ini dihapus dulu biar enak. Nah, ini adalah lurus. Oh, kan gitu. Ngerti ya? Berarti sinar itu melalui pusat kelengkungan, dibiaskan melalui pusat kelengkungan. Berarti yang namanya lensa cekung itu menyebar deh. Nah, nanti hasilnya menyebar, tidak mengumpul. Kan gitu. Nah, Mas, berarti bayangannya di mana, Mas Bro? Nah, berarti bayangannya di sini. Tuh, ini di sini. Nah, maka yang namanya lensa cekung, bayangannya karena di depan lensa, maka sifatnya adalah maya. Kalau maya pasti tegak. Nah, dia itu adalah diperkecil. Berarti semua lensa cekung, bayangannya pasti maya, tegak, diperkecil. Tuh, ini semua. Berarti kalau lensa cekung kamu nggak usah pakai ruang-ruang. Semua bayangannya pasti maya, tegak, diperkecil. Nah, Mas berarti prinsipnya gimana? Prinsipnya, ya kan itu kalau lensa cekung itu mirip. Nah, mirip dengan cermin. Oh, cerminnya adalah cermin cembung. Kenapa kok mirip dengan cermin cembung? Karena fokusnya negatif.
Jadi yang namanya fokus nanti ada dua. Tuh, nanti ada dua. Fokusnya bisa positif, bisa negatif. Kalau lensa cekung, nah ini fokusnya negatif. Lensa cekung. Nah, ini mirip dengan cerminnya. Itu adalah cermin cembung. Oh, kan gitu. Berarti kalau lensa positif itu namanya adalah lensa cembung. Kalau lensa cembung berarti mirip dengan cerminnya. Ini adalah cermin cekung. Nah, berarti ini prinsipnya mirip. Berarti yang namanya lensa cekung dan lensa cermin cembung, maka bayangannya itu semuanya sifatnya cuma satu ini, maya tegak diperkecil. Tapi kalau lensa cembung dan cermin cekung, maka kamu pakai ruang-ruang. Oke? Nah, itu prinsipnya gitu. Nah, ini kamu kalau yang SMP biasanya belajarnya mengenai pembiasan. Yes. Minimal kamu tahu yang namanya jalannya sinar istimewa. Ini yang istimewa. Yang nggak istimewa nggak usah dibahas. Makanya kamu kalau pengen jadi orang, jadilah seseorang yang istimewa. Supaya kamu dibahas dan dibicarakan di mana-mana. Super sekali ya. Oke, semoga bermanfaat buat lo semuanya di dalam memahami pembiasan pada lensa cekung.